Haleluya, selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Satu ucapan syukur bagi kita kalau kita dapat mengikuti morning worship GPDI Zion Altar pada saat ini. Mari kita siapkan hati kita untuk kita memuji, menyembah, memuliakan nama Tuhan. Haleluya. Terima kasih Tuhan. The splendor of a king, clothed in majesty, let all the earth rejoice, all the earth rejoice. He wraps himself in light, and darkness tries to hide, and trembles at his voice, trembles at his voice. How great is our God! Sing with me, how great is our God! And all will see how great, how great is our God. Age to age he stands, and time is in his hands, beginning and the end, beginning and the end. And God had three in one, Father, Spirit, Son, the Lion and the Lamb, the Lion and the Lamb. How great is our God! Sing with me, how great is our God! And all will see how great is our God. Oh, how great is our God. Oh, how great is our God. Sing with me, how great is our God. And all will see how great is our God. How great is our God. Great is our God. Sing with me, how great
rahmat-Nya besar dan ajaib, Yesusku. Haleluya, puji Tuhan, selamat pagi, salam dalam kasih Tuhan kita Yesus Kristus. Saudara, mari hari ini kembali kita akan melihat bagian dari firman Tuhan. Saya ambil dari kitab Bilangan pasal 20 ayatnya yang keempat. Sekali lagi, Bilangan 20 ayat 4, demikian firman Tuhan saya bacakan. Mengapa kamu membawa jemaat Tuhan ke padang gurun ini, supaya kami dan ternak kami mati di situ? Sekali lagi saya bacakan. Mengapa kamu membawa jemaat Tuhan ke padang gurun ini, supaya kami dan ternak kami mati di situ? Puji Tuhan. Nah, saudara, ini adalah satu perkataan sungut-sungut dari bangsa Israel kepada Musa dan Harun ketika mereka berhadapan dengan situasi tidak ada air. Waktu itu mereka bersungut, mereka protes, mereka marah. Mereka beranggapan bahwa Musa dan Harun ini membawa mereka ke padang gurun untuk mati di sana katanya. Tapi saudara, apakah benar demikian konsepnya? Nah saudara, Allah sesungguhnya tidak pernah membawa mereka ke padang gurun, tetapi Allah membawa mereka untuk melewati padang gurun. Nah saudara, tujuan mereka itu bukan padang gurun, tetapi tujuan mereka adalah tanah perjanjian. Jadi padang gurun itu hanya sekedar transit ya. Kenapa harus transit? Karena perlu beberapa perbaikan dan bukti pemeliharaan Allah di sana. Saudara, Allah itu tahu keadaan dan kondisi dari umat-umat Israel ini. Allah sungguh-sungguh tahu bagaimana keadaan umat-umat pilihannya ini. Itu sebabnya mengapa Allah tahu apa yang harus Dia kerjakan. Itu kenapa alasannya mereka harus transit di padang gurun. Nah saudara, setiap orang, kita manusia pasti juga pernah melewati yang namanya padang gurun kehidupan, begitu ya. Dan seringkali orang itu melihat padang gurun itu sebagai suatu keadaan yang penuh dengan ketidaknyamanan atau bahkan penuh dengan penderitaan. Maka yang terjadi mungkin ketika seseorang itu ada di posisi padang gurun kehidupan ini, seringkali yang mungkin terjadi adalah sama seperti responnya bangsa Israel ini. Sungut-sungut, protes, marah, bertanya, kenapa kok Tuhan harus bawa ke padang gurun? Tapi saudara, jangan lupakan satu hal yang pernah Nabi Yesaya katakan dalam kitabnya di Yesaya pasal 55. Di sana Nabi Yesaya katakan bahwa jalan Tuhan itu bukan jalan kita manusia, dan rancangan Tuhan itu sungguh-sungguh bukan rancangan kita. Bagi kita secara manusia, mungkin padang gurun itu adalah soal ketidaknyamanan, adalah soal penderitaan, bahkan mungkin soal kematian harapan di sana. Tetapi saudara, bagi Tuhan, padang gurun itu adalah proses, padang gurun itu adalah persiapan, bahkan adalah sebuah perjumpaan yang indah. Saudara, Tuhan tidak pernah merancangkan padang gurun itu sebagai tujuan akhir ya. Itu hanya tempat transit untuk menuju ke apa yang Tuhan janjikan, itu tanda perjanjian. Atau dengan lain kata, padang gurun itu adalah proses menuju janji Tuhan. Tidak nyaman? Ya, itu sebabnya mengapa bangsa Israel ini protes, mereka bersungut kepada Harun dan Musa. Tetapi saudara, justru proses padang gurun itu yang mempersiapkan mereka untuk menjadi orang-orang yang lebih baik lagi. Padang gurun itu yang mempersiapkan mereka untuk menjalani kehidupan yang lebih baik lagi. Tuhan harus proses mereka untuk jadi orang-orang yang murni. Generasi-generasi yang bobrok kelakuannya pada waktu itu tidak boleh masuk ke tanah perjanjian. Itu sebabnya mengapa Allah harus menuntun mereka melewati padang gurun supaya di sana mereka diproses untuk mengalami perbaikan-perbaikan yang akan Allah kerjakan. Maka saudara, hari ini saya ajak kita semua, mari tarik pelajaran berharga dari kisah bangsa Israel yang ada transit di padang gurun ini ya. Mari tarik pelajaran berharga. Yang pertama, padang gurun itu saudara adalah sebuah proses ya, proses persiapan, proses pemurnian, bahkan proses yang menjadikan kita ini pribadi-pribadi yang lebih kuat dan siap untuk mengalami kemenangan. Itu yang pertama. Pelajaran yang kedua tentang proses padang gurun adalah padang gurun ini adalah sebuah sekolah kebergantungan. Saudara jangan lupa, di padang gurun itu semua sumber daya itu dicabut.
tidak ada yang bisa diandalkan kecuali Tuhan. Semua sumber daya di sana tidak ada yang bisa diandalkan. Hanya satu-satunya yang bisa diandalkan adalah Tuhan. Tanpa Tuhan mereka tidak akan pernah mungkin bisa bertahan, saudara. Kita Ulangan pasal yang ke-8 mengisahkan bahwa bangsa Israel ini hidup. Yang pertama, dari mana yang turun dari langit. Kemudian mereka harus minum air yang keluar dari batu. Dan mereka itu dipimpin oleh tiang awan dan tiang api yang bergerak menuntun kehidupan mereka setiap hari. Saudara, itu semua bukan hanya sekedar mujizat yang terjadi, tetapi pembuktian bahwa Tuhan yang menuntun mereka adalah Tuhan yang sungguh-sungguh bertanggung jawab untuk memelihara kehidupan mereka. Saudara, Tuhan hanya ingin mengajar mereka supaya di padang gurun itu mereka betul-betul bergantung sepenuhnya hanya kepada Tuhan, bukan kepada siapa-siapa. Sebab padang gurun itu tempatnya kering, tidak ada apa-apa yang bisa diandalkan di sana. Hanya Tuhan yang bisa melakukan semuanya untuk mereka. Jadi saudara, di padang gurun itu sesungguhnya konsepnya bukan Allah menuntun mereka untuk mati di sana, tetapi padang gurun itu di sanalah Tuhan memperkenalkan dirinya. Tuhan menyatakan kasih-Nya, Tuhan menyatakan kuasa-Nya, dan Tuhan menyatakan kesetiaannya memelihara mereka hari lepas hari. Jadi saudara, ternyata padang gurun itu bukan atau tidak serta-merta soal ujian kehidupan, atau bahkan soal penderitaan, atau bahkan soal ketidaknyamanan yang seringkali menjadi konsep kita manusia ketika berhadapan dengan situasi padang gurun kehidupan ini. Tetapi saudara pahami satu hal, bahwa ternyata padang gurun itu juga adalah soal keintiman. Intimnya kita bersama dengan Tuhan. Ketika kita merasa situasi begitu berat yang kita hadapi di padang gurun kehidupan ini, kita justru semakin belajar bergantung sepenuhnya kepada Tuhan. Di sanalah keintiman terjadi. Saudara, sekali lagi Allah tidak pernah membawa kita seperti Allah tidak pernah membawa bangsa Israel ke padang gurun untuk mati di sana. Demikian Allah juga tidak pernah membawa kita ke padang gurun untuk menghancurkan kita di sana, tetapi untuk membangun sebuah hubungan yang lebih dalam lagi. Saudara, Allah tidak akan membiarkan kita mati di padang gurun, tetapi Dia akan terus menuntun kita untuk melaluinya, sehingga kita akan mencapai apa yang Tuhan janjikan di depan sana. Tuhan memberkati kita semua. Mari tundukkan kepala dan sama-sama kita berdoa. Tuhan, terima kasih untuk setiap janji-Mu yang kami percaya. Tuhan pun bergerak menuntun kami sampai kami menerima apa yang Tuhan janjikan dengan sempurna. Tuhan, tolong kami supaya kami boleh memahami konsep Tuhan atas kami, rancangan Tuhan yang terbaik atas hidup kami, supaya menghadapi apapun di kehidupan kami, kami tetap bergantung sepenuhnya kepada Tuhan, dan kami akan justru melihat banyak pertolongan Tuhan, banyak pembuktian pemeliharaan Tuhan nyatakan bagi kami. Terima kasih Tuhan Yesus, kami bersyukur untuk firman-Mu hari ini. Tuhan menyertai kami sepanjang hari, Tuhan menolong, Tuhan memberkati kami. Terpuji nama Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa mengucap syukur. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, selamat beraktivitas. Tuhan Yesus memberkati.